Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziko Fernando Agusto. Pada video kali ini saya akan membahas video tentang cara mengolah data menggunakan metode DA dan Tolbit dengan aplikasi Stata. Sebelumnya, metode DA atau Data Employment Analysis adalah metode non-pragmatik yang digunakan untuk mengukur efisiensi relatif dari suatu kumpulan unit pengambilan keputusan atau DMU yang mengelola sejumlah input menjadi berbagai output. DA menghasilkan skor efisiensi yang menunjukkan input yang efisien dan input mana yang tidak efisien. Jadi singkatnya, DA merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan. Pada video kali ini, saya menggunakan DA untuk mengetahui efisiensi pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan Indonesia. Baiklah, yang pertama itu susunan datanya. Untuk susunan datanya seperti ini. Sama seperti susunan data metode regresi pada umumnya. Provinsi disusun dari tahun yang yang dipakai, dari tahun awal hingga tahun akhir. Oh, bagi yang belum memiliki perintah DA, di sini dapat dilihat di menu Help dan search saja eh, DA. Maka akan keluar install DA. Silakan kawan-kawan install terlebih dahulu agar perintahnya dapat dijalankan. Untuk perintah yang perlu dijalankan yaitu DA, input yang digunakan sama dengan output yang digunakan, koma, modelnya. Model di DA ada dua yaitu CRS dan PRS. Sedangkan pada video kali ini saya menggunakan model PRS. Perbedaan CRS dan PRS, model CRS mengasumsikan adanya hubungan linear, hubungan linear antara input dan output. Artinya efisiensi terus mengalami kenaikan. Sedangkan PRS mengasumsikan bahwa adanya hubungan non-linear antara input dan output. Pada video kali ini saya menggunakan model PRS karena efisiensi dapat naik atau turun setiap tahunnya. Sedangkan untuk orientasinya, di sini saya menggunakan orientasi output karena tujuan saya di sini yaitu untuk mengetahui pengeluaran pemerintah untuk memaksimalkan pembangunan manusia. Sedangkan stack yang digunakan yaitu stack satu karena saya hanya ingin mengetahui skor efisiensi saja. Nah, apabila sudah seperti ini, maka tunggu beberapa saat. Ini sudah berhasil karena banyaknya jumlah observasi yang saya gunakan, maka prosesnya juga akan sedikit lama. Nah, apabila sudah keluar hasil seperti ini, berarti tandanya hasil estimasi yang kita jalankan sudah berhasil. Untuk membaca hasil DA pada video kali ini, kita dapat fokus saja pada tabel PRS karena model yang kita gunakan di sini yaitu model PRS. Jadi kita fokus saja pada tabel PRS di sini. Berikut saya contohkan hasil DA yang sudah dipindahkan ke dalam Excel. Nah, berikut merupakan contoh hasil DA yang sudah saya pindahkan ke dalam Excel. Dapat dilihat di sini. Provinsi Jawa Barat dan Yogyakarta lebih efisien dalam memanfaatkan pengeluaran kesehatannya untuk meningkatkan pembangunan manusia. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Apabila kawan-kawan hanya mencari nilai efisiensi saja, maka hasil seperti ini sudah cukup. Namun pada video kali ini saya juga akan menggunakan analisis regresi Tobit untuk mengetahui pengaruh apa saja yang dapat untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia. Metode yang saya gunakan di sini yaitu metode regresi Tobit. Metode regresi Tobit adalah model regresi yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel dependen yang terbatas atau sensor dengan satu atau lebih variabel independen. Model Tobit digunakan ketika data variabel dependen memiliki batas bawah atau atas, misalnya nilai efisiensi DA yang berada antara 0 dan 1, sehingga regresi linear biasa tidak cocok. Tidak cocok
sehingga sering digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi yang telah diukur menggunakan DA. Baiklah, langsung saja kepada metode pengolahannya. Bagi kawan-kawan yang belum mendownload komennya, silahkan download dulu, yaitu download XGTobit terlebih dahulu. Karena di sini saya menggunakan analisis regresi Tobit untuk mengolah data panel. Pertama itu susunan datanya. Untuk susunan datanya, sama seperti metode regresi pada umumnya. Seperti dari tahun awal hingga tahun akhir. Di sini saya menggunakan 34 provinsi dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Sedangkan untuk variabel independennya itu efisiensi. Untuk variabel dependennya itu laju pertumbuhan penduduk, luas wilayah, dan penanaman modal asing sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi eh, tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah. Baiklah, langsung saja kepada komen yang perlu dimasukkan yaitu XGTobit. Perintah Tobit di sini ada dua, yaitu Tobit biasa dan XGTobit. Tobit biasa digunakan biasanya untuk mengolah data 1 tahun, sedangkan XGTobit untuk mengolah data yang berbentuk panel. Sedangkan di sini saya menggunakan XGTobit karena data saya berbentuk panel. XGTobit variabel Y, X, koma, dan nilai atasnya. Karena nilai efisiensi hanya satu dan tidak lebih dari satu, maka kita masukkan nilai dari satu. Nah, apabila sudah seperti ini, tandanya regresi yang kita lakukan sudah berhasil. Untuk membaca hasil Tobit, dapat dilihat di sini. Koefisien merupakan pengaruh terhadap variabel Y. Koefisien di sini, laju pertumbuhan penduduk memiliki koefisien negatif yang artinya berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Namun probabilitasnya tidak lebih besar daripada 0,05, artinya tidak signifikan pada tingkat 5%. Selanjutnya itu variabel luas wilayah. Variabel luas wilayah juga memiliki pengaruh negatif, namun probabilitasnya kecil daripada 0,5 yang artinya signifikan pada tingkat 5%. Selanjutnya itu penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat 5%. Apabila pengaruhnya negatif, maka tandanya eh, variabel ini dapat menurunkan efisiensi. Apabila berdampak positif, maka setiap kenaikan variabel X akan juga menaikkan tingkat efisiensi. Yang berikutnya itu UGF. UGF di regresi Tobit ini yaitu Welchi. Welchi di sini memiliki nilai sebesar 22,20 dan nilai probabilitas sebesar 0,001 yang artinya signifikan pada tingkat 5%. Karena signifikan tandanya secara simultan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk menjelaskan hasilnya, berikut saya contohkan. Ini merupakan contoh hasil remisi Tobit tadi yang sudah saya pindahkan ke dalam tabel. Dapat dilihat di sini laju pertumbuhan penduduk memiliki koefisien negatif, laju luas wilayah koefisien negatif, sedangkan penanaman modal asing memiliki koefisien positif yang artinya laju pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif, luas wilayah negatif, dan penanaman modal asing positif. Sedangkan probabilitasnya laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan. Luas wilayah dan penanaman modal asing mempengaruhi pengaruh yang signifikan. Selanjutnya itu Welchi. Welchi memiliki nilai sebesar 22,20 dan probabilitas sebesar 0,01. Yang artinya signifikan pada tingkat 5%. Yang ini menandakan bahwa secara simultan pada variabel X yang saya gunakan berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.